biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Ayo di WA nih Kang Deddy, nggak percaya nih Kang Deddy, ini foto Peggy, latar belakangnya pendopo bersama ibunya namanya Ayu. Tenang. Jadi Rasman, ya yang namanya tuyul jombo itu ya, kalau diundang dari situ bikin keributan ya. Nah dari sinilah kenapa dia yang selalu berteriak seharusnya Widya ditangkap. Kemudian ada juga yang namanya saya sentil juga ya, Kamarudin Simajuntak juga seharusnya Widya itu diperiksa polisi. Sekarang gini Pak, kalau kita dikit-dikit diperiksa polisi, ada orang ngomong mengarahkan itu dikit-dikit periksa polisi. Polisi yang mana? Polisi oknum itu bekerja sama dengan kalian. Ya kayaknya nggak bisa. Rakyat Indonesia ini selalu dituntut disuruh bungkam selamanya. Kasus ini mendekam sampai yang namanya 8 tahun. Ya, orang-orang yang tidak bersalah di situ kami ingin bebaskan. Masa seorang Widya aja selalu diteriakin Widya ini wajib diperiksa ini. Apanya yang harus diperiksa? Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Rasman ngotot sekali ingin menjadikan Peggy Kuli tersangka. Ada apa? Apakah Rasman ini dibayar oleh seseorang? Atau apakah mungkin Rasman ini dibayar oleh Peggy Cianjur? Kayak gini videonya. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Kak. Ini menghadiri beberapa TV-TV wawancara. woi botak. Atau biarin aja dia mau diundang ke podcast kek, mau diundang ke stasiun televisi kek. Kok lu yang sewot sih? Kan itu udah menjadi tanggung jawab publik untuk menjawab semua tuduhan terhadap dirinya. Aneh kamu ini. Kamu aja diundang di mana-mana orang nggak sewot, orang nggak sirik, biarin aja. Lagian bukan si Peggy yang mau diundang, tapi stasiun televisinya yang mau undang dia. Hidup kamu ini penuh dengan kedengkian. Mending lu urus Rudiana tuh, kenapa sampai sekarang dia nggak nongol-nongol? Kenapa nggak orang nggak mau ngundang atau dia yang nggak mau datang? Takut keceplosan kali ya kalau diundang. Beda dong sama Peggy. Kalau Peggy ini kan emang bawaannya tuh emang lugu gitu ya. Jadi dia ngomong tuh apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Coba lu komentarin Rudiana tuh. Ini malah Peggy aja lu pojokin terus-terusan. Udah jelas-jelas Peggy itu korban salah tangkap. Dasar ini botak. Baiklah, itulah tadi Rasman yang mana tidak senang melihat Peggy Kuli tersebut menang, dan dia malah mengatakan kenapa Peggy tersebut harus diundang ke TV sini, dan TV sini. Dan kayaknya Rasman ini benar-benar benci, atau kenapa yang membuat dia begitu? Apakah ada sesuatu di balik marahnya Rasman terhadap Peggy? Apakah Rasman ini sangat membencinya sampai segitunya terhadap Peggy Kuli Bangun tersebut? Apakah ada uang di balik semua ini? Kita tunggu saja video selanjutnya. Kita lanjut videonya. Kalian mau tahu nggak? Selama Widya angkat kasus ini, sekarang ini
ya, pendamping-pendamping tersangka, terus BAP yang 2016 lalu mulai keluar, bro. Itu bertanda kabar baik untuk kita bisa menyelamatkan yang 7 orang yang masih tersangka. Harapan saya, ya, mudah-mudahan 7 tersangka itu cepat terbebas. Nih udah mulai ramai, bro. Mulai ramai ya. Ya, artinya ada reaksi dong. Ya, reaksi. Kemudian dari awal pembicaraan saya, kunci dari semua itu adalah Ibtu Rudiana dan temannya satu lagi Ibtu Hasan pada waktu itu ya. Nah, pemirsa, kita butuh dukungan ya. Kenapa penggerak-penggerak seperti kita inilah ya, kenapa yang harus ditangkap terus-menerus sama orang-orang yang ingin menetapkan Peggy Setiawan ya. Saya yang heran begini, kok oknum-oknum sekarang, rakyat biasa itu nggak boleh bicara. Orang lain seperti mereka yang sarjana hukum, yang hanya boleh berdebat, yang sekenceng-kencengnya ya, suaranya sampai meledak-ledak kayak kompor meleduk itu yang ada di televisi-televisi. Ya seharusnya begini ya. Buat para televisi-televisi swasta, buat apa itu mengundang-undang yang itu seharusnya Peggy aja atau bagaimana untuk dimintai keterangan agar orang-orang yang di luar itu, para pengamat ya, para pendamping semuanya itu bisa menggarisbawahi apa yang terjadi pada Peggy. Nah, kalau sejenis Rasman ya, yang namanya tuyul jombo itu ya, kalau diundang dari situ bikin keributan ya. Nah, dari sinilah kenapa dia yang selalu berteriak seharusnya Widya ditangkap. Kemudian ada juga yang namanya saya sentil juga ya, Kamarudin Simajuntak juga seharusnya Widya itu diperiksa polisi. Sekarang gini Pak, kalau kita dikit-dikit diperiksa polisi, ada orang ngomong mengarahkan itu dikit-dikit periksa polisi. Polisi yang mana? Polisi oknum itu udah bekerja sama dengan kalian. Ya kan, ya nggak bisa. Rakyat Indonesia ini selalu dituntut disuruh bungkam selamanya. Kasus ini mendekam sampai yang namanya 8 tahun. Ya, orang-orang yang tidak bersalah di situ kami ingin bebaskan. Masa seorang Widya aja selalu diteriakin Widya ini wajib diperiksa ini. Apanya yang harus diperiksa? Ya seharusnya orang-orang yang berteriak-teriak keluaran urat di situ ya, yang nggak ada manfaatnya menurut saya, pengen masuk ke yang namanya tim kuasa hukum Peggy, minta lowongan itulah yang seharusnya diperiksa ya. Satu, kejiwaannya, kedua itu periksa itu ada apa, bekerja sama dengan siapa mereka ini. Nah itu yang seharusnya. Nggak boleh rakyat itu cerdas sedikit suruh tangkap, periksa polisi yang mana yang harus selalu ya kalian selalu bermain polisi ya kan. Sedangkan oknum polisi ini udah bekerja sama dengan kalian, teriak-teriak selalu ini orang harus dipolisikan, ini orang bicara begini, rakyat biasa ini harus dipolisikan, dikit-dikit lapor cengeng ya, tahu cengeng ya, dikit-dikit lapor karena oknum kepolisian udah kalian pegang, oknum mafia udah kalian pegang, judi ya, narkoba semuanya kalian udah pegang. Terus rakyat mau mengadu siapa ya? Rakyat yang tertindas, terutama 7 tersangka itu ingin dibela siapa? Saya tanya, kalau orang bicara yang seperti kita ini ya, disuruh polisikan, dikit-dikit cengeng semua ya, dikit-dikit main polisi. Kau pikir polisi itu nyawamu apa bagaimana sih? Bedain oknum ini. Kalau oknum polisi saya percaya masih ada loh polisi-polisi ini yang baik pada kami. Kenapa kalian selalu menentang orang rakyat yang selalu berbicara gitu? Kalau dia punya pendapat, kalau dia punya ini ya arahan, selalu ini orang harus diperiksa, dikit-dikit periksa. Hoi, kalian itulah harus diperiksa kejiwaannya itu, dikit-dikit main polisi. Nggak ada yang boleh orang-orang di rakyat Indonesia ini bicara, ya kan? Rakyat Indonesia nggak boleh bicara apa-apa. Ya, kalau ada rakyat yang kecil gitu mengarahkan untuk membantu rakyat yang tertindas, yang disiksa bertahun-tahun dalam jeruji itu. Ya, kalau ada orang rakyat yang jenius membicarakan itu,
Orang ini harus diperiksa, harus dipolisikan. Dikit-dikit main polisi, dikit-dikit main polisi, dikit-dikit main polisi. Bosan tahu Indonesia selalu selalu intimidasi pakai polisi terus menerus. Apa-apaan ini? Nggak boleh kita bicara apa-apa di negara ini. Selalu harus bungkam. Nggak bisa lagi, Pak. Indonesia ini udah mulai cerdas semua. Ya, inilah zaman digital. Dulu kita pakai bambu runcing, harus turun ke lapangan. Saat ini tidak. Bisa saja kita melawan secara digital. Canggihnya digital, kita melalui digital, Pak. Ya, nggak adu-adu jotos lagi. Ya kan? Apa yang kita punya? Dunia sekarang pakai digital, ya pakai digital pula kita semua. Ada orang teriak mengarahkan ya cara penyidikan gimana. Nah, tuh contoh ya dari omongan saya. Ya, semua udah mulai keluar kan, satu persatu. Ini udah keluar semua, satu persatu, udah mulai satu persatu. Ini kenapa kalian khawatir dengan arahan rakyat biasa? Dikit-dikit main polisi, dikit-dikit ini harus periksa polisi. Aduh, Indonesia kayaknya dipegang oknum polisian ini harus nggak bisa berkutik. Wajar penyiksaan banyak yang ada di penjara itu. Selalu disiksa. Coba sekali-kali anak kalian disiksa seperti itu, coba. Apa jadinya? Rakyat Indonesia ini nggak boleh melawan. Biarkanlah kami melawan dengan cara kami sendiri, woi. Ya dikit-dikit harus dipelusikan, harus diperiksa. Kejiwaan kalian itu harus diperiksa. Ada apa? Ada apa dengan kalian? Hukum ini milik Anda doang. Rakyat biasa tidak boleh mengarahkan pencarian. Duh, kayaknya kita harus membentuk seperti Rambo gitu. Dibom semua gitu, kayak gitu. Ya, Indonesia kok negaranya seperti ini, semakin kesini semakin rumit aja. Ini permasalahan hukum. Rakyat biasa memberikan yang namanya arahan juga selalu harus ditangkap, selalu harus dipolisikan. Apa-apaan itu? Coba jelaskan. Nggak boleh orang Indonesia ini melawan. Kalau didiamkan, ini contohnya itu 7 tersangka belum juga dibebaskan, mendapatkan penyiksaan. Itu manusia, wah, itu bukan binatang. Kalian perlakukan seperti binatang seperti itu. Ingat itu. Kalian bermain-main dikit-dikit polisi. Apa maksudnya ini? Nyebelin. Masa kasus seorang perempuan pinah aja rekayasa seperti ini nggak kedapetan? Ya, saya tuh ingin Kapolrinya bagaimana tanggapannya? Ya, pemimpin kita gimana? Ya, tolong dong diarahkan seperti apa. Kalau saja ada pemimpin tegas, Kapolri dipanggil, Kapolri, Anda ini nggak becus ngurusin ini nih ya, copot, ganti sama yang lain yang lebih tegas lagi, kok bisa kan? Begitu terus menerus kita selalu diintimidasi, selalu di ini. Kalau ada orang yang teriak mengarah terang benderang, mulai ini harus diperiksa polisi, ini harus diperiksa polisi, semuanya seperti itu. Wah, hebat kali kalian. Sementara kalian ini adu-adu jotos di sana. Najong tralala. Alhamdulillah, setelah Ibu Widya cuap-cuap di medsos, kini pendamping tersangka mulai muncul dan keluar. Semoga saja itu adalah awal yang baik untuk membebaskan 7 narapidana yang masih di dalam tahanan, yang mana tahanan tersebut adalah ditangkap tanpa alat bukti penangkapan bahwa dia ikut terlibat dalam kasus tersebut. Semoga saja narapidana yang ke-7 itu keluar dan cepat dibebaskan oleh polisi. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video saya. Semoga murah rezekinya dan sehat selalu.